السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون، حيث يقول ربنا سبحانه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Ma'asyiral muslimin, jamaah-jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, hendaknya kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Rabbul Alamin, yang mana takwa merupakan sebaik-baik bekal yang seharusnya dipersiapkan oleh seorang mukmin. Tatkala di sana ada orang-orang yang belum mengetahui bekal apa yang harus ia cari di dunia ini, bekal apa yang harus ia persiapkan di dunia ini sebelum ia meninggalkan dunia, maka hendaklah ia mempersiapkan bekalnya dengan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk berbekal dengan takwa kepada dirinya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah mengabarkan kepada kita bahwasanya takwa merupakan sebaik-baik bekal. Di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian, hendaklah kalian mempersiapkan bekal, fa inna khairaz zadi taqwa, dan sebaik-baik bekal yaitu bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk mempersiapkan bekal kita dengan takwa kepada dirinya. Tatkala seorang mukmin bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya solusi dari setiap permasalahan yang ia alami. Tatkala seorang mukmin mengalami permasalahan dalam kehidupannya, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah berikan kepadanya jalan keluar. Bukankah dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah berikan kepadanya jalan keluar, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan rizki kepada orang-orang yang bertakwa dari arah-arah yang ia tidak pernah menduganya, dari arah-arah yang ia tidak pernah menyangkanya. Dan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah jadikan urusan-urusannya itu menjadi mudah dan ringan. Oleh karena itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di masa hidupnya, beliau senantiasa berwasiat kepada para sahabatnya. Beliau senantiasa berwasiat kepada umatnya agar selalu bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dimanapun dan kapanpun. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, nasihat kepada takwa adalah nasihat yang terlalu sering kita dengar. Wasiat untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla adalah wasiat yang telah dan akan selalu kita dengar pada khutbah Jumat. Namun tahukah kita apa itu takwa?
Para ulama menyebutkan at-taqwa an taj'ala bainaka wa baina 'adzabillahi wiqayatan. Takwa itu adalah engkau menjadikan penghalang di antara dirimu dengan azab Allah. Itulah takwa. Tatkala seseorang mengerjakan sebuah perintah, yang mana perintah tersebut telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dengan mengerjakan perintah tersebut akan menghalangi dirinya dengan azab Allah, maka inilah takwa. Tatkala seseorang meninggalkan sebuah larangan, yang mana larangan tersebut telah dilarang oleh Allah dan Rasulnya, dengan meninggalkan larangan tersebut akan menghalangi dirinya dari azab Allah, maka inilah takwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan khutbah yang singkat ini, marilah sama-sama kita menyimak sebuah ayat di dalam Al-Quranul Karim, yang mana di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa kepada Allah dengan sebuah doa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qur rabbi zidni ilma. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah rabbi zidni ilma. Berdoalah dengan doa rabbi zidni ilma. Wahai Rabbku, tambahkanlah untukku ilmu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah menambahkan ilmu kepada dirinya. Ayat ini telah menjelaskan kepada kita dan telah mengajarkan kepada kita bahwasanya ilmu memiliki posisi yang sangat penting di dalam Islam. Ayat ini telah mengajarkan kepada kita bahwasanya ilmu memiliki kemuliaan di dalam Islam. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Allah Subhanahu wa taala bertanya di dalam Al-Qur'an dengan al-istifhamu al-inkari, pertanyaan pengingkaran. Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Tentu jawabannya tidak sama. Tidak akan pernah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dalam sebuah ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang di antara kalian yang beriman dan yang berilmu. Tiga ayat ini telah menjelaskan kepada kita bahwasanya ilmu memiliki posisi yang agung di dalam Islam. Tiga ayat ini telah menjelaskan kepada kita bahwasanya ilmu memiliki kemuliaan yang tinggi di dalam Islam. Oleh karena itu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di masa hidupnya, beliau telah menyampaikan kepada para sahabatnya, beliau telah menyampaikan kepada umatnya tentang keutamaan ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kemuliaan ilmu dan orang-orang yang mencari ilmu. Di antara kemuliaan ilmu yang telah dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala seseorang menginginkan kebaikan ada pada diri seseorang, Allah fahamkan dia di dalam urusan agamanya. Seseorang hanya bisa faham di dalam urusan agamanya yaitu dengan cara berilmu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan ada pada dirinya, yufaqihu fid din, maka Allah Subhanahu wa taala akan memfaqihkan dia di dalam urusan agamanya. Allah akan memfahamkan dia di dalam urusan agamanya. Seseorang hanya bisa faham di dalam urusan agamanya yaitu dengan cara berilmu. Dan ilmu hanya didapatkan dengan cara belajar, tidak dengan cara yang lain. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda dalam sebuah hadisnya yang lain,
innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu didapatkan dengan cara belajar. Ilmu tidak didapatkan begitu saja tanpa belajar. Tidak ada seseorang tidur di malam hari, kemudian bangun di pagi hari, tiba-tiba dia memiliki ilmu. Tidak ada seseorang yang berjalan, kemudian beristirahat, tiba-tiba memiliki ilmu. Karena ini tidak sejalan dengan apa yang telah dikhabarkan oleh Nabi SAW. Yang mana Nabi SAW mengatakan, innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu didapatkan hanya dengan cara belajar. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian di antara kemuliaan ilmu, Nabi SAW telah mengkhabarkan seseorang yang keluar menempuh sebuah jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan untuknya masuk ke dalam surga Allah Rabbul Alamin. Yang mana memasuki surga Allah Subhanahu wa taala adalah impian bagi setiap mukmin, impian bagi semua orang. Dengan jalan menuntut ilmu, seseorang akan lebih mudah masuk ke dalam surga Allah Rabbul Alamin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menempuh sebuah jalan dalam rangka mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan orang tersebut masuk ke dalam surga Allah Rabbul Alamin. Jalan menuntut ilmu adalah jalan yang sangat indah. Jalan yang Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan orang-orang menuntut ilmu memasuki surga Allah Rabbul Alamin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan di antara kemuliaan orang-orang yang mencari ilmu, mereka itu berada fi sabilillah. Mereka berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang keluar dari rumahnya atau dari negerinya dalam rangka mencari ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan orang-orang yang mencari ilmu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala? Hatta yarji'a, sampai ia kembali dari jalan menuntut ilmu tersebut. Ini adalah kemuliaan-kemuliaan ilmu dan kemuliaan-kemuliaan orang-orang yang mencari ilmu yang telah dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara kemuliaan ilmu yang telah dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang menghadiri majelis-majelis ilmu, dia akan mendapatkan ketentraman jiwa dan kenyamanan hati di dalamnya. Tatkala salah seorang dari kita gelisah hidupnya, jiwa tidak nyaman, hati yang tidak tentram, maka carilah majelis-majelis ilmu. Carilah majelis-majelis yang di dalamnya diajarkan Al-Qur'anul Karim, yang di dalamnya diajarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena majelis-majelis tersebut akan membuat hati seorang mukmin jadi tentram dan jiwa yang nyaman. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah sebuah kaum mereka berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum. Mereka membaca kitab Allah Subhanahu wa taala. Mereka membaca Al-Qur'an dan saling mempelajari di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan turunkan kepada mereka sakinah, ketentraman jiwa dan kenyamanan hati. Ketentraman jiwa dan kenyamanan hati itu didapatkan di majelis-majelis ilmu. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian di antara kemuliaan ilmu, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan bahwasanya ilmu merupakan warisan dari para nabi. Para nabi mereka meninggalkan warisan untuk kita.
Akan tetapi mereka tidak meninggalkan warisan dalam bentuk harta. Mereka meninggalkan warisan untuk umatnya dalam bentuk ilmu. Nabi SAW pernah bersabda, Innal ulama warathatul anbiya, wal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, warathu al-ilm. Kata Nabi SAW, sesungguhnya para ulama adalah pewaris dari para nabi-nabi. Sesungguhnya orang-orang yang berilmu itu pewaris dari para nabi-nabi. Wal anbiya la yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Para nabi tidak meninggalkan warisan berupa dinar dan dirham. Dinar adalah uang yang terbuat dari emas. Sedangkan dirham adalah uang yang terbuat dari perak. Para nabi tidak meninggalkan emas dan perak untuk umatnya. Namun apa yang mereka wariskan untuk kita? Warathu al-ilm. Mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihaddin wafir. Barang siapa yang mengambilnya, maka ia akan beruntung. Tatkala kita ingin menerima warisan dari Nabi kita SAW, maka terimalah ilmu. Pernah suatu ketika di zamannya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi SAW, beliau sedang duduk mengajarkan murid-muridnya di kota Madinah. Tiba-tiba datang seorang Arab Badui kepada beliau. Terus deka sidra orang Arab dari kampung. Gekalan orang-orang kami mensapat di ke Ibnu Mas'ud, dan kemudian ditanya kepada Ibnu Mas'ud, mengapa mereka-mereka ini berkumpul di hadapanmu, wahai Ibnu Mas'ud? Bahkan orangnya kamu sapat dikegata, wahai Ibnu Mas'ud. Maka Ibnu Mas'ud menjawab, ala mirathi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaqtasimuna. Mereka ini berkumpul untuk menerima warisan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ilmu. Ibnu Mas'ud mengajarkan ilmu kepada para sahabat-sahabatnya. Ibnu Mas'ud mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya. Itulah warisan yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian ilmu merupakan salah satu aset bagi seorang mukmin. Tatkala salah seorang dari kita ingin berinvestasi akhirat, berinvestasilah dalam ilmu. Seseorang yang berinvestasi di dunia, di dalam perdagangan, sebesar apapun ia berinvest di dalam perdagangan tersebut, itu semuanya akan terhentikan tatkala ia berjumpa dengan maut. Itu semua akan selesai tatkala ia berjumpa dengan kematian. Adapun investasi akhirat, menyampaikan ilmu, adalah investasi yang tidak pernah mengenal umur. Walau seseorang telah tiada di dunia ini, ia akan terus mendapatkan keuntungan dari ilmu yang pernah ia sampaikan. Bahkan Nabi SAW pernah menyampaikan di dalam sebuah hadisnya tentang tiga aset yang sangat berharga bagi seorang mukmin, yang mana tatkala seorang mukmin telah meninggalkan dunia, ia akan tetap mendapatkan keuntungan dari tiga aset tersebut. Nabi SAW mengatakan, idza matal insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalath. Kata Nabi SAW, tatkala seseorang meninggal, akan terputus amalan-amalannya kecuali tiga perkara. Yang pertama, sedekah jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua, aw ilmin yuntafa' bih, ilmu yang bermanfaat yang pernah ia sampaikan. Yang ketiga, aw waladun salih yad'u lahu. Yang ketiga adalah anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya ketika orang tuanya telah tiada. Inilah aset yang sangat berharga bagi seorang mukmin. Aset investasi akhirat yang tidak pernah mengenal umur. Walau seseorang telah tiada di dunia ini,
ia akan tetap mengambil keuntungan dari 3 aset tersebut. Salah satunya ilmu. Coba kita bayangkan, tatkala kita mengajarkan seorang anak satu surat Al-Fatihah, surat yang pendek, maka anak tersebut minimal di dalam hidupnya akan membacanya 17 kali dalam sehari semalam, minimal. Dan setiap huruf dari Al-Quranul Karim akan dituliskan pahala sebanyak 10 kebaikan. Seseorang yang mengajarkan kepada seorang anak surat Al-Fatihah saja, betapa banyak ia akan mendapatkan keuntungan di dalamnya. Kemudian anak tersebut mengajarkan generasi setelahnya, mengajarkan 5 orang, yang 5 orang mengajarkan 10 orang, yang 10 orang mengajarkan ratusan orang, yang ratusan orang mengajarkan ratusan ribu orang, dan yang ratusan ribu orang mengajarkan jutaan orang hingga kiamat dunia. Bukankah ini adalah investasi yang sangat besar? Bukankah ini adalah investasi akhirat yang tidak pernah mengenal umur, yang keuntungannya akan didapatkan oleh seorang mukmin walau seorang itu tidak lagi di dunia ini? Terlalu banyak keutamaan ilmu yang telah dikhabarkan oleh Nabi SAW. Terlalu banyak kemuliaan-kemuliaan ilmu yang telah dikhabarkan oleh Nabi SAW. Semoga keutamaan menuntut ilmu itu bisa menjadi penyemangat kita untuk terus menuntut ilmu. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa sairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi 'azza wa jalla faqad fazal muttaqun. حيث يقول ربنا سبحانه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. معاشر المسلمين, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan di dalam sebuah hadisnya, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Nabi SAW menyampaikan bahwasanya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Tatkala seseorang tidak memiliki ilmu, bagaimana ia akan merealisasikan syahadatnya kepada Allah Azza wa Jalla? Tatkala seseorang tidak memiliki ilmu, bagaimana ia akan merealisasikan syahadatnya kepada Rasulullah SAW? Tatkala seseorang tidak memiliki ilmu, bagaimana ia akan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan benar? Tatkala seseorang mengamalkan sebuah amalan, yang mana amalan tersebut tanpa didasari perintah dan ilmu dari Nabi SAW, maka amalan tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengatakan demikian? Nabi SAW. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Kata Nabi SAW, barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang mana amalan tersebut tanpa didasari perintah dari kami, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ulama telah menyebutkan amalan seseorang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala terpenuhi di dalamnya 2 syarat. Syarat yang pertama adalah ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Seseorang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain, bukan karena dia,
bukan karena sum'ah, bukan karena yang lain. Itu syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua ada al-mutaba'ah, sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tatkala salah satu dari dua syarat tersebut tidak terpenuhi, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan dari seseorang. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم لا تجعل ذنبا إلا غفرته ولا مرضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الشرك والمشركين وأعداءك أعداء الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي غزة اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقيموا الصلاة